Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum anak-anak. Kita masih belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kita memasuki pembelajaran 6. Sekarang, mari kita amati ketiga gambar yang ada pada layar kalian. Di sana, untuk gambar yang pertama, ada gambar 3 orang anak laki-laki yang sedang bermain sepak bola. Kemudian untuk gambar yang keduanya ada gambar seorang anak laki-laki yang sedang berlari. Dan untuk gambar yang ketiganya ada seorang anak yang sedang kesleo. Pernahkah kalian mengalami kesleo? Lalu apa kesleo itu? Kesleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Perlu anak-anak ketahui bahwa kesleo itu bisa terjadi kepada siapapun ya, baik kepada anak-anak, orang dewasa maupun kepada remaja. Dan kesleo juga bisa terjadi kapan saja, di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga, kemudian saat bekerja, bahkan ketika anak-anak sedang bermain pun ada kemungkinan terjadinya kesleo. Oleh karena itu, anak-anak harus berusaha untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera seperti kesleo. Misalkan ketika anak-anak mau berolahraga, kalian harus melakukan pemanasannya terlebih dahulu agar ototnya tidak kaget, agar ototnya tidak melakukan gerakan yang dadakan. Selain itu juga anak-anak harus paham tentang teknik-teknik olahraga yang akan anak-anak lakukan. Oke, lanjut. Kita sekarang belajar macam-macam gerak otot. Anak-anak boleh perhatikan di layar kalian, itu ada 6 gambar. Ke-6 gambar tersebut contoh gerakan otot ya. Untuk gambar yang pertama itu gerakan membengkokkan. Untuk gerakan membengkokkan sendiri, contohnya anak-anak bisa membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Kemudian untuk gambar yang kedua itu gerakan meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Kemudian untuk gambar yang ketiga itu gerakan mendekatkan. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Kemudian untuk gerakan yang keempat itu gerakan menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Kemudian untuk gerakan yang kelima itu gerakan memutar. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup, atau gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Kemudian untuk gambar yang terakhir, gambar yang keenam itu gerakan menekan ke bawah atau menurunkan. Anak-anak semua, tentunya kita semua menginginkan otot kita selalu sehat walaupun kita masih tua ya. Seperti halnya Pak Bejo pada pembelajaran kemarin, Pak Bejo walaupun sudah tua, Pak Bejo masih sangat kuat untuk mencangkul karena ototnya masih kuat. Nah, sekarang kita belajar cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Contohnya, misalkan ketika anak-anak mau mengangkat beban, lalu ketika beban itu mau diangkat, ternyata tidak terangkat, anak-anak tidak perlu memaksakan. Karena jika kalian memaksakan, nanti otot akan dikerja secara paksa dan kemungkinan akan terjadinya cedera. Untuk cara yang kedua yaitu melakukan peregangan. Melakukan peregangan itu
Misalkan sebelum kalian berolahraga, sebelum berlari, sebelum berjalan jauh juga bahkan perlu peregangan terlebih dahulu. Cara yang ketiga yaitu melakukan latihan rutin. Tadi sudah belajar macam-macam gerak otot, bisa kalian lakukan di rumah secara rutin setiap pagi, misalkan agar otot-otot kalian tetap sehat dan kuat. Kemudian yang keempat itu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, memenuhi dengan meminum air putih minimal 6 gelas sehari. Nah, meminum air putih ini, kebutuhan air putih, kebutuhan cairan, maksud ibu kebutuhan cairan bagi tubuh itu berbeda-beda setiap orang ya, tergantung usianya juga. Nah, anak-anak diusahakan anak-anak tidak malas untuk meminum air putih, dan diusahakan juga untuk mengurangi minuman yang banyak mengandung pengawet, pemanis buatan, karena itu sangat tidak baik. Selain tidak baik bagi otot, tidak baik juga bagi tubuh kita ya. Kemudian untuk yang kelima yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Makanan yang bergizi itu dan bukan hanya bermanfaat bagi otot, tetapi bagi organ tubuh kita yang lainnya juga. Ibu di sini akan menyebutkan contoh makanan yang bermanfaat bagi otot, yaitu bisa keju, kacang almond, ikan, dada ayam, brokoli. Brokoli itu sayuran yang hijau ya, seperti pohon bentuknya. Ikan tuna, telur, susu, daging sapi. Kemudian untuk yang keenam, cara merawat yang keenam yaitu meringankan nyeri otot. Bisa kalian ketika sudah melakukan aktivitas seharian, kemudian saat malam harinya kalian merasa lelah, bisa kalian oleskan krim ke bagian yang pegal kalian untuk meringankan nyeri otot. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu menjelaskan hanya muatan IPA-nya saja. Untuk ide pokok, insya Allah kalian sudah paham. Selamat belajar walaupun hanya dari rumah. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, selalu taat pada Allah, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.